Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Bab ini menjelaskan tentang memuliakan, menghormati, menjelaskan tentang menghormati ilmu wa ahlihi dan ahlinya ilmu, menghormati kitab, terus kemudian menghormati ahlinya ilmu. Siapa yang dimaksud ahlinya ilmu adalah seorang muallim atau seorang guru, seorang ustaz, meskipun itu muallim atau ustaz itu temannya. Contohnya adin dekat beruus seumpama, tetap wajib menghormati. Midi seumpama, tahu tidak boleh meremehkan meskipun familinya. Ya, tidak boleh, karena wajib itu perintahnya Allah, bukan perintahnya siapa. Benih timponan terus kepengen dihormati, bukan karena perintah harus menghormati kepada ilmu wa ahlihi dan ahlinya ilmu. Iklam, ketahuilah bianna thalabal ilmi, sesungguhnya orang yang mencari ilmu la yanadul ilma, tidak akan mendapatkan sebuah ilmu, wala yantafa'u, dan juga tidak akan bermanfaat ilmunya, illa wala yantafi'u bihi, dan tidak akan bermanfaat ilmunya illa bita'limil ilmi, kecuali orang itu atau orang yang mencari ilmu memuliakan atau mengagungkan ilmunya, wa ahlihi, dan ahlinya ilmu, kecuali orang itu menghormati kepada ilmunya dan menghormati kepada guru-gurunya, wa ta'limil ustadi, dan juga menghormati kepada gurunya, wa tauqirihi, juga menghormati atau mengagungkan kepada gurunya. Ada sebuah perkataan kilah diucapkan ma wasala man wasol, ma wasala man wasol, orang yang sudah sampai tidak akan sampai. Ma wasala man wasol, tidak akan sampai orang yang sudah sampai. Kemudian illa bil hurmati, kecuali orang itu tidak meninggalkan hormat atau harus dengan cara menghormati. Ma wasolah man wasol, tidak akan sampai orang yang sudah sampai, terkecuali orang yang sampai bisa dibilang sampai, illa bil hurmati, kecuali orang itu menghormati, baik itu menghormati ilmunya ataupun menghormati gurunya. Karena seseorang dipastikan pasti punya guru. Kenapa? Karena orang yang tidak mempunyai guru, gurunya adalah setan. Jadi kita sebagai manusia pasti mempunyai guru. Oleh karenanya kita mempunyai kewajiban menghormati kepada guru. Wa ma sakoto man sakoto, dan tidak akan gugur orang yang sudah gugur. Tidak akan celaka orang yang sudah celaka. Illa bitarkil hurmati, kecuali orang yang meninggalkan hormat. Paham maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Orang tak mungkin geger meskipun geger, kecuali dia meninggalkan hormat. Pasti ada yang menyelamatkan maksudnya. Illa bitarkil hurmati wa ta'zim, kecuali orang itu meninggalkan hormat, tidak menghormati dan tidak mengagungkan. Wakilah yang juga dikatakan al hurmatu khairun minat ta'ah, bahwasanya menghormati itu lebih baik, khairun minat ta'ati, lebih baik daripada taat. Mak bisa saja hai sesuatu terus ingin matinya menggerutu, ya kan? Otomatis dia sudah tidak menghormati terus soro-soro, tapi dalam hatinya agak umum ya. Berarti situ sudah tidak menghormati.
Sehingga di sini at-ta'atu apa namanya, al-hurmatu khairun minat taubat. Jadi menghormati itu lebih baik daripada taat. Ala taro, ketahuilah, ala taro, innal insana, sesungguhnya manusia layak furu bil maksiyah. Ketahuilah bahwasanya seseorang itu tidak akan kafir bil maksiyah, dengan sebab maksiat, dengan sebab berbuat maksiat. Wa inna ma yakfuru bitarkil hurmati, akan tetapi orang itu bisa kufur karena sebab bitarkil hurmati, karena sebab meninggalkan hormat, karena sebab meninggalkan hormat. Wa min ta'dimil ilmi, dan sebagian dari menghormati ilmu, ta'dimul muallimi, itu mengagungkan atau menghormati seorang guru. Qala Aliyun karramallahu wajhah, seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdun, jangan Sayyidina Ali, saya adalah seorang hamba sahaya, hamba sahaja ya. Hambanya siapa? Katanya Sayyidina Ali, man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a aqaq wa insya'a istaroko. Ini statement yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Saya adalah seorang hamba, pesuruhnya orang yang pernah mengajarkan kepadaku satu huruf, setong huruf, sahuruf ya. Terus kemudian wahyudi berapa huruf ya, jadi kembang usul. Masa bantah? Tidak boleh. Satu huruf, katanya Sayyidina Ali, saya dianggap menjadi pesuruhnya orang yang mengajarkan satu huruf. Insya'a ba'a. Kalau seorang guru kepengen saya dijual, saya dijual, dijadikan seorang budak. Terus kemudian wa insya'a aqaq, apabila sang guru, seseorang itu yang mengajarkan kepada salah satu huruf, ingin memerdekakan, ingin menjadikan budak, saya rela menjadi budak. Kemudian yang terakhir wa insya'a istaroko. Itu ya. Kenapa? Karena saking menghormati kepada ilmu dan kepada guru. Taubahnya yang asalnya kita tidak bisa melihat, bisa melihat. Bukan hanya melihat tapi tidak melihat. Paham maksudnya? Melak tingkat nangalih. Ngerti ya? Tapi bagaimana kita melak tapi melihat? Dengan apa? Dengan cara mempunyai ilmu, sehingga kita bisa membedakan ini yang perintah, ini yang dilarang, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram. Itu karena sebab ilmu. Baik, Sayyidina Ali memberi statement, ana abdun man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a taqwa wa insya'a istaroko. Jadi meskipun dekat, meski semak wahyu ke Bang Uus, aja salah apa, ngerti hadis, ayat hadis, tidak boleh. Itu karena mulianya ilmu. Kalau kepengen ilmunya itu bermanfaat, la yanalul ilma wa la yattaba'. Tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali dengan cara menghormati ilmunya dan menghormati gurunya. Bagaimana cara menghormati ilmunya? Kitab yang ditulis, buku, kemudian yang diisi dengan kitab cuma sepataki depak keropan sepataki samparaki. Meskipun ada metas, tapi depak keropan langsung samparaki. Berarti itu tidak memuliakan ilmu. Otak kitabnya atau bukunya yang ada yang sudah terisi dengan kitab tauhid atau kitab lainnya, sabun benar toh yang paling bodoh, berarti itu bentuk tidak menghormati pada ilmunya. Jangan berharap mendapatkan ilmu dan jangan berharap ilmunya bermanfaat. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Waqad ansat
fi dzalika ra'aitu ahaqqal haqqul mu'allim. Saya melihat haknya barang yang haqqul mu'allim pada haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdun ala kulli muslimin. Berarti maksudnya tadi ya, ra'aitu haqqul mu'allim. Jadi saya melihat haknya barang yang haknya mu'allim. Contoh gampangnya, ini punyanya Ferry ya, saya ambil. Betul ini secara hak punyanya Ferry, tapi kalau diambil oleh saya itu sudah menjadi haknya saya. Paham maksudnya? Lebih utama haknya guru meskipun miliknya. Ngerti maksudnya ya? Sibuk dulu belakang. Mentah dulu tak boleh. Aing. Jangan lawan mentah. Wa aujabahu hifdun ala kulli muslimin laqad haqqo ayyah dia ilaihi karomah. Nah ini maksudnya. Kenapa kok masih padahal punyanya sendiri kok boleh dimiliki oleh seorang ustaz atau seorang guru. Laqad haqqo ayyah dia ilaihi karomah, karena guru lebih berhak mendapatkan sebuah karomah atau kemuliaan. Bukan untuk menguasai kalau seorang guru, bukan, karena susunan karomah, susunan kemuliaan seperti itu. Memang setiap umat Islam mempunyai hak, wajib kita menghormati haknya sama muslim. Tapi kalau seorang guru itu masih lebih mulia kemuliaannya dibanding yang lain. Kenapa kok seperti itu? Lita'limi harfin wahidan, lita'limi harfin wahidin, lita'limin harfin wahidin. Allafa dirhamin. Ini juga Sayyidina Ali berani membayar satu huruf yang pernah diajarkan. Maka orang yang pernah mengajarkan satu huruf itu kepada Sayyidina Ali berani membayar alfi dirhamin saibu dirham. Kalau dirupiahkan berapa? Dirhamnya itu sekitar berapa? 2000 lah, 2000 musaibu berapa? 2 juta ya? 2 juta. Aisyah sini Bang Musa berapa horok? Mana ya? Padahal sahorok harganya 2 juta. Itu saya tidak karena saking mulianya ilmu. Saya Bang Musa tidak minta ya. Kan ya? Iya. Yang terpenting harus taat kepada perintahnya Allah, maksudnya menghormati ilmunya dan menghormati guru siapapun yang menjadi gurunya, siapapun. Kau rumah jauh sama mau kita mengajar satu huruf sebenarnya Sayyidina Ali wajib kita menghormati. Ngerti kan? Assalamualaikum. Baik. Karena ilmu itu tidak bisa diukur dengan materi. Maksudnya seperti itu. Seperti yang dialami oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Pernah baca sejarahnya Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo. Di saat Sunan Kalijogo atau mobil Sunan Bonang niatnya rampok lah. Sunan Bonang rampok. Tongkat tangannya berbentuk emas, buat dari emas. Perak ke Sunan Kalijogo aja yang emas. Ketika Sunan Kalijogo merampas tongkatnya Sunan Bonang jatuh ke tanah, tersungkur ke tanah, kemudian beliau menangis. Sunan Bonang menangis. Ditanya oleh Sunan Kalijogo, kenapa kamu menangis? Apa karena tongkat? Bukan karena itu, bukan karena tongkat yang terbuat dari emas, bukan
urusan dunia. Tapi yang saya tangisi, rumput yang tidak ada gunanya ini tercabut, bisa mati. Karena sebab Sunan Bonang tersumput rebe tahu karena tidak bisa bermanfaat. Menit itu atau diambil dikasih kepada hewan itu masih bermanfaat. Di saat itu nggak diambil untuk buat hewan, tapi tahu tuh warna loku ketika tongkatnya diambil. Kemudian Sunan Bonang bilang, kalau kamu cuma kepengen emas, itu emas. Atau tinggal funggana penang kembang. Tahu funggana penang? Tuti sapok ono buah emas. Sibuk Sunan Kalijogo. Sibuk anake emas. Geger. Sapok on geger kabeh. Akhirnya Sunan Kalijogo pingsan. Olehna geger arep emas. Sunan Bonang jauh lah. Bekto sadar asbab itu setelah jatuh Sunan Kalijogo, beliau sadar luar biasa, orang tadi luar biasa. Nangis benih kimpulanna emas eka akan tetapi menangis karena rumput tercabut yang tidak bermanfaat. Boleh tidak manusia mumpas tak manfaat karena berber kita ngisi ke Sunan Bonang. Boleh kita diangkat ya, bisa belajar seperti itu. Singkat cerita, Sunan Bonang dikejar nyampe ke mana pinggir sere atau pinggir sungai, kena Sunan Bonang kena. Kemudian bilang mau belajar, mau berguru. Oh, kamu tidak mungkin mampu. Dan si Sunan Bonang tak kira mampu. Kenapa? Karena kalau daun dijadikan kertas, ranting seisi dunia dijadikan tinta, dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijogo menjawab, tidak, saya tidak mau belajar sebanyak itu. Saya cuma mau belajar satu titiknya sahoro yang diinginkan oleh Sunan Kalijogo. Tak banyak. Tapi karena Sunan Kalijogo mantap ke Sunan Bonang, esok wajib tongkot selama 3 tahun. Anak ini esok wasapa bulekan macam sampai tak lepat bibir. Mulai nama enak sebenarnya. Tapi itu ilmu ya. Ilmunya beda. Sunan Kalijogo taat kepada guru atau pacaca atau kauca seroja kerja tak kerja isro entar itu Sunan Kalijogo. Dulu ada Sunan Kalijogo, sekarang harus ada terus ya. Siapa sekarang? Kakak harus belajar buku. Apa yang dipraktekkan oleh Sunan Kalijogo ya diikuti. Maksudnya taat kepada guru. Ya ceri sahorok esok aja getopet sampai telur tahun. Itu bedanya. Sehingga ilmunya Sunan Kalijogo mendapatkan ilmu, terus kemudian ilmunya bermanfaat. Ya. Karena bukan perintahnya siapa. Benih terus hormat bangun usul menikung orang yang tidak hormat, bukan. Karena perintahnya Allah. Harus menghormati ilmu dan menghormati seorang guru. Jadi Sunan Bonang kemuan beli sahor titiknya mbak itu 3 tahun prosesnya. 3 tahun. Wah, angger pun awam setahun sakit tak setahun kembali. Iya kan Wahyu? Ayat khair tauhid sakit tak setahun. Benih cuman sahoro. Kenapa kok beda? Sunan Kalijogo sahoro langsung sakit. Ayat khair sakit tak sakit. Kenapa kok seperti itu? Karena kurang menghormati kepada ilmunya dan kepada guru. Jelas. Jadi pertanyaannya dan jawabannya itu sebenarnya ada dalam diri kita
masing-masing. Apa abuk tak juli oleh ilmu? Kenapa abuk tak juli ilmunya tak bermanfaat? Karena kita kurang menghormati. Orang hormat ke ilmu, kurang menghormati kepada guru. Paham Pak ya? Ini memang ciri-cirinya ya. Kalau belajar tantangannya itu tidak mudah. Kenapa? Karena lebih mulia daripada berperang. Jangan siapa? Nanti saya baca takbirnya. Biar clear, biar jelas. Bukan kata saya, tapi katanya kitab taklimul. Jalan dulu ya. Mari tak tegang, akhir tegang. Santai, ini serius ya. Santai, serius. Serius tapi santai. Ini ya. Takut itu ini. Fa innaman 'allamaka harfan mimma yahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka. Barang siapa yang mengajarkan kepadamu satu huruf mimma yahtaju ilaihi, dan ilmu itu memang dibutuhkan oleh kamu fiddin dalam urusan agama, fa huwa abuka fiddin. Gurunya orang itu yang mengajarkan satu huruf, abuka fiddin, bapakmu dalam agama. Bapak bukan bapak secara nasab. Bapak itu ada tiga macam. Yang pertama, bapak itu adalah seorang guru. Yang kedua, bapak secara nasab. Bapak nadiri maksudnya secara jasmani. Yang kedua, yang ketiga, bapaknya siapa? Bukan bapaknya Dio, bukan. Bapaknya istri. Bapaknya istri atau bapaknya suami. Itu juga bapaknya. Mungkin yang saya kenal sebelumnya bapak itu cuma satu. Bapak itu tiga. Bapak dalam agama ya orang guru. Bapak secara jasmani, secara dohiriyah itu bapak kandung. Bapak yang ketiga adalah bapak istri. Morotu matowak maksudnya. Wah. Iya. Jadi bapak ada dua sudah selesai tak tahu. Karena bapak harus tiga. Dan lambangnya Remon juga segitiga. Ngerti kan maksudnya segitiga? Oke. Apa maksudnya? Berdiri kok. Filsafahnya segitiga itu pertama ujungnya itu tawassul. Tadi kita praktekkan. Tanpa itu kita tidak ada apa-apanya. Kita langsung menghadap ke pangeran, tarik. Maka dengan cara wasilah tawassul kepada kekasihnya Allah. Baik itu Rasulullah kemudian waliullah. Akhirnya kita dengan asbab tawassul kaparat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terontar ke presiden dia untuk parende mau tak parende tepis. Itu yang pertama ya. Nah, terus kemudian akhlakul karimah. Yang di atas itu wasilah, kemudian yang di bawah dua akhlakul karimah dengan praktek. Maksudnya syar'i, secara syariat. Ya seperti ini syar'i namanya, syariat. Jadi guru itu man allama fa inna man allamaka harfan mimma yahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin, bapak dalam urusan agama. Siapa? Wa kana ustadun. Jadi bapak dalam urusan agama itu adalah seorang guru, ustadun syekhul imam. Wa kana ustadun syekhul imam Sabiduddin Asyirazi yaqulu qala masyaykhina man arada an yakuna ibnuhu aliman fayambagi ayyarahi ghurabai minal fuqaha. Kalau kepengen anaknya itu menjadi orang alim,
Sandi anak, Sandi anak. Mungkin Andi agak Sandi diri. Ya puasa gitu. Binian Sandi ya agak Mungkin kita lagi ya puasa. Kalau kepengen anaknya adiman adem, fayam bagi ayyaroni urabai, maka harus menjaga minal fuqaha'i urabai, selalu mendekat, menjaga jarak dengan orang yang alim fikih. Wa yakrimuhum, dan memuliakan orang yang alim. Kuncin aja nih menentukan dia anak si adem. Jaga tingkah laku, terus kemudian menghormati wa yu'azzimuhum, dan juga mengagungkan, wa yu'tihim, beri, wa yu'tihim syai'an, dan memberi sesuatu. Benih itu beri ya. Payat air baru musim benih itu beri. Jadi jangan diistilahkan menyuap ya. Tapi karena memang anjurannya atau perintahnya kalau kepengen anaknya alim harus jaga jarak. Maksudnya jaga jarak, menjaga tingkah laku dengan orang yang alim, terus kemudian memuliakan, mengagungkan, dan memberi sesuatu. Fa'ilam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu. Mun seumpamana hal yang kegiatan yang kita lakukan ternyata anaknya tidak alim, jangan khawatir. Tak usah kalau faedahnya kuning nuani mah ya kuno hafidu kompo ya bagi alim. Pasti itu pasti ya. Tak usah khawatir. Anak ada cucunya pasti alim. Waman tauqiril mu'allim, waman tauqiril mu'allim alla yarsi amamahu, tak boleh ribut ya dia guru. Selalu turun ya jadi guru. Apa boleh sampai elengka. Ngerti maksudnya? Iya, tahu deh. Selalu turun ya. Kalau kepengen dirinya alim, anaknya alim, seperti itu. Allah yang siapa mahu wa yajlis makanahu, tak boleh duduk, tidak boleh duduk di tempatnya guru. Ada terjadi di tempat nahu, kecuali Solo, kecuali disuruh. Wadayat tadi ul kalamu indahu, tahu dia cacak ada sebelum ditanya oleh guru. Aku boleh jadi berbicara di luar itu tidak boleh. Aku boleh berbicara sendiri. Beliau menggeluti orang ada, tapi mulia. Untuk jemaah pada takbirnya biar nyampe ya. Kita biar lepas, ada lepas. Allah kita turunkan amin dahu illa biidnihi, kecuali diberi izin. Walai turunkan amin dahu sebanyak acak. Kalau di dekatnya guru, tahu deh punya aja. Apa boleh pas kabur ngadung? Bener aku praktek masalah tidak boleh. Bude aturan. Ente mana nanti wa yurul waqta wala yatakul bab bal yasiru hatta yakhruju fal hasil annahu yatlubu ridahu. Jadi kesemuanya itu dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya seorang guru. Jadi saya kasih tahu dari tadi saya ada saya salah kuat, terus kemudian saya selalu tutur itu hanya dalam rangka kepengen ridhonya guru. Karena kalau gurunya sudah ridho pasti Allah juga ridho. Kenapa? Karena guru orang tuh ridho luar ridho. Kalau Allah sudah apa? Ridhonya Allah, apa kata ridhonya kedua orang tua, bapak dan ibu. Sementara bapak kita ada di tiga.
guru, orang tua sendiri, dan mertua. Kalau itu semuanya sudah meridhoi kepada kita, maka Allah juga akan ridho. Dari Bapak Matua kita ridho. Wayaitanibu suhtahu, dan harus menjauhi bentunan marahnya guru. Hal-hal sekiranya guru kikir, mucak-mucak itu hindari. Paham ya? Tapi mau padana nanda Iwan apa boleh? Cetakan nyari sitro kikir nomor payat hayu kan bener-bener. Padahal harus menghindari yang sekiranya hal-hal yang menyebabkan seorang guru marah. Ngerti? Itu dihindari. Mama jangan aja aku itu. Jangan bingung-bingung kaca. Wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Wa min tawqirihi tawqiru auladuhu, dan juga termasuk mengagungkan seorang guru, mengagungkan anaknya, auladuhu, anaknya guru. Kalau Syekhona Khalil Bangkalan sampai menjadi maha guru, pangkatnya menjadi maha guru itu karena di saat belajar di Sidogiri beliau sandalnya pacak demparan. Itu ketika masuk di pintu gerbang Sidogiri dilepas, sandalnya dilepas. Temannya bertanya, kenapa kamu sandalnya dilepas? Karena takut mengganggu ayamnya kiai, takut mengganggu ayamnya guru. Acik sampai ke anak kapoklannya dia. Kak Acik menghormati. Mau sama mana guru kita kan di anak. Tidak lebih. Itu saya hormat. Sehingga karena saking menghormati gurunya, akhirnya menjadi maha guru. Bukan cuma guru tapi maha guru. Wah apa? Tauqiru auladuhu, mengagungkan anak-anaknya guru. Wa man yata'allaqu bihi, dan hal-hal dan seseorang yang berhubungan dengan guru, baik istri, kerabat, saudara atau yang lainnya. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yuki anna wahidan min kabaroi a'immati Bukhari, kana yajlisu majlisid darsi wa kana yaqumu fi khalalid darsi. Ini contoh ya, contoh kapan kita harus duduk ketika berhadapan berbarengan dengan guru. Tunggu dulu, kalau gurunya sudah duduk maka murid harus duduk. Mau kita belum kelas maka santri harus berdiri. Macam guru macam-macam atau itu kalau yang dipraktekkan oleh Burhanuddin Shahibul Hidayah yang mempunyai kitab Hidayah. Ya mungkin dari itu dulu ya. Nanti takbir yang menjelaskan tentang keutamaannya ilmu, keutamaannya mengagungkan ilmu atau orang yang mencari ilmu dibanding dengan berperang. Ada takbir itu. Jadi amun orang yang mencari ilmu dibandingkan dengan perang. Iya. Siapa itu? Kafir. Statusnya, derajatnya lebih mulia daripada apa. Terus kemudian jangan berharap orang yang mencari ilmu itu enak. Pastikan tangannya berat. Itu harus didasari kita hadapi dengan kesabaran. Harus sabar.
harus sabar. Ya mungkin itu dulu. Semoga apa yang kita kaji yakni tentang menghormati ilmu dan menghormati seorang guru, kita mampu mengamalkan sehingga ilmu yang kita kejar bisa didapat dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.